Di hari yang cerah, Sari tengah bersenandung ria di kamar mandi sambil membersihkan diri. Rasanya begitu lelah ketika semalam baru saja menyelesaikan kewajibannya bersama sang suami. Tapi di tengah asik bersenandung ria itu, mendadak Sari dikejutkan oleh peyukan dari belakang. "Dek, lagi ya," ujar sang suami membuat Sari menoleh kaget. Kemarin kan sudah Thomas?" "Bentar kok, ya?" sahut sang suami sambil tersenyum manja padanya. Begitulah kehidupan Sari dan Herman dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Tapi sebelumnya, siapa yang mengira jika dulunya Herman merupakan bapak mertua dari Sari? Dan jika bukan karena sebuah insiden waktu itu, mungkin mereka tak akan berjodoh dan tak akan berumah tangga seperti saat ini. Sebelumnya Sari merupakan istri dari Ronald. Keduanya sudah 3 tahun mengarungi biduk rumah tangga. Menurut Sari, Ronald merupakan tipe pria yang baik dan perhatian sebelum ia mengetahui sifat asli sang suami. Selama menjalani rumah tangga, keduanya tak pernah mengalami masalah berarti. Meskipun selama 3 tahun tersebut, mereka belum juga diberi momongan. Tapi hal itu tidaklah menjadi beban. Hanya saja, sebagai wanita, Sari pun mendambakan bisa menimbang momongan. Apalagi jika melihat teman-teman yang seusianya, yang rata-rata sudah memiliki anak 2. Setiap kali Sari berdiskusi masalah momongan, entah mengapa Ronald terkesan menghindar. Sari sendiri tak tahu apa masalahnya. Menurutnya, kalau sudah memutuskan berumah tangga, maka tak lengkap rasanya jika tak ada momongan. Sari ingin ikhtiar bersama Ronald, tapi tiap kali Sari mengajak suaminya memeriksakan diri ke dokter, Ronald selalu beralasan dan tidak ada waktu. Pekerjaan Ronald yang sebagai seorang manajer memang membuatnya tampak selalu sibuk. Bahkan hari libur sekalipun, pria itu masih saja berkutat dengan pekerjaannya. Kesibukan itu pula yang membuat Sari dan Ronald menjadi jarang menunaikan kewajiban mereka. Bahkan dalam setahun terakhir, bisa dihitung berapa kali mereka menunaikan kewajiban tersebut. Saat itu Sari masih tinggal bersama Herman, bapak mertuanya. Karena alasan ditinggal ibu mertua meninggal, membuat Sari dan suaminya merasa iba pada Herman. Apalagi Ronald merupakan anak tunggal, maka mau tak mau mereka harus merawat Herman di rumahnya. Sebagai anak tunggal, Ronald juga tak tega meninggalkan bapaknya sendirian, meskipun Herman sendiri tak keberatan jika mereka ingin mandiri. Ditinggal sendiri bersama bapak mertua saat Ronald bekerja, membuat Sari sedikit tak nyaman. Meskipun ia tahu sang mertua tak mungkin macam-macam, tapi tetap saja ia merasa khawatir. Dia takut akan ada hal-hal yang tak diinginkan, mengingat Herman sendiri sudah hampir 12 tahun ditinggal istrinya. Setahun belakangan, bapak mertuanya itu mengalami masalah kesehatan. Penyebabnya pun tak diketahui. Suatu pagi, mertuanya itu tiba-tiba roboh saat hendak ke ladang. Pria itu tiba-tiba lesu seperti orang lumpuh. Kebetulan Ronald sedang tak di rumah, sehingga mau tak mau Sarilah yang harus mengurusnya. Masalah kesehatan mertuanya itu pun menurutnya cukup aneh. Pasalnya, Herman hanya akan lumpuh saat pagi sampai menjelang sore. Saat sore tiba, pria itu akan kembali seperti semula dan bisa berjalan seperti biasanya. Bahkan berulang kali Sari dan suaminya mengusahakan pengobatan, dari mulai dokter hingga alternatif. Tapi hasilnya tetap saja sama. Tidak ada masalah apa-apa. Pernah suatu pagi, Sari iseng meletakkan ular mainan pada bapak mertuanya saat pria itu duduk di teras depan rumahnya. Sari mengira mertuanya itu hanya pura-pura saja, supaya lebih diperhatikan anak dan menantunya. Tapi rupanya tidak. Herman hanya kaget sebentar saja, dia tak berlari ataupun pindah dari tempatnya. Pernah pula Herman hampir terjatuh di kamar mandi saat akan membuang hajatnya. Tiba-tiba pria itu mendadak lemas, padahal sebelumnya bisa berjalan normal. Dan sejak saat itu pula Sari percaya, jika sang mertua memang mengalami masalah kesehatan yang langka. Meski begitu, Sari dan suaminya terus mengusahakan agar Herman kembali seperti sedia kala.
Kegiatan Herman pun juga terbatas di malam hari saja. Dan hal itu pula yang membuat Sari sering merasa cemas. Kadang ia hampir tak tidur jika ditinggal suaminya bekerja. Ia khawatir mertuanya itu tiba-tiba masuk kamarnya, atau hal-hal buruk lainnya. Sampai suatu ketika Pak Bambang, salah satu tetangga mereka, menyarankan membawa Herman pada seorang terapi kenalannya. Pak Bambang mengatakan, orang tersebut bisa menyembuhkan berbagai masalah kesehatan hanya dengan 3 kali pertemuan saja. Sejujurnya Sari sedikit ragu, pasalnya ia merupakan tipikal orang yang tak percaya dengan hal-hal yang tak masuk akal. Tapi karena tak ada pilihan lain, akhirnya Sari pun setuju untuk membawa bapak mertuanya itu ke sana. Pada hari yang telah ditentukan, Sari pun membawa mertuanya ke tempat terapi itu berada. Tentunya setelah meminta alamat pada Pak Bambang tetangganya. Sementara Ronald tak bisa ikut karena ada pekerjaan di luar kota. Entah hanya alasan saja karena tak ingin repot, atau memang ada pekerjaan sungguhan, Sari juga tidak tahu. Belakangan, kehidupan rumah tangga mereka memang sedikit hambar. Bahkan sudah hampir 2 bulan lamanya, mereka tak menunaikan kewajiban malam. Singkat kata, Sari akhirnya menghentikan mobilnya di sebuah halaman rumah yang tampak asri. Lebih mirip rumah singgah daripada klinik terapi. Waktu sudah menunjukkan jam 7 petang, Sari melangkah menuju pintu sambil membawa Herman menggunakan kursi roda. Di sana rupanya ia sudah disambut seorang wanita yang merupakan karyawan di sana. "Maaf, ini benar kediaman Bu Katmini," ujar Sari ketika di depan pintu. "Betul, Bu. Mari silakan." Sahut wanita itu mempersilahkan Sari menemui Bu Katmini di ruangannya. Sari pun berjalan mengikuti wanita itu dengan membawa serta mertuanya. "Selamat datang, Pak, Bu. Mari silahkan." Bu Katmini menyambut mereka dengan ramah. Setelah dipersilahkan duduk, Bu Katmini pun mulai menanyakan keluhan yang dialami mertuanya. Sari menceritakan keadaan yang sebenarnya, tanpa ada yang disembunyikan. Katanya Pak Bambang, kamu juga belum ada momongan, Enduk. Apa itu benar? Sari terdiam, sedikit terheran karena jelas tak ada sangkut pautnya dengan apa yang dialami bapak mertuanya. Nggak perlu takut, ini juga ada kaitannya dengan apa yang dialami bapakmu, ujarnya lagi. Maksud ibu? Tanya Sari heran. Kamu boleh percaya boleh tidak, masalah yang dialami bapakmu ini salah satu penyebab kamu belum ada momongan. Kok bisa, Bu? Ujar Sari sedikit meninggikan suara, karena merasa tak logis saja dengan alasan tersebut. Kamu boleh tidak percaya, tapi saya hanya sekedar memberitahu saja. Sekalian memberi penawaran, siapa tahu nanti kamu bisa memiliki momongan juga. Sejenak Sari terdiam. Tampak ia berpikir keras. Mempunyai momongan memanglah impiannya sejak lama. Tapi, apa kaitannya dengan masalah kesehatan bapak mertuanya? Coba saja, Nduk. Lagi pula kalau bapak meninggal, kamu bisa fokus mengurus keluargamu, sahut Herman menimpali. Kenapa bapak bicara seperti itu? Sari berkaca-kaca, mendengar penuturan mertuanya yang tiba-tiba mengarah ke arah yang mustahil itu. Membayangkan mertuanya meninggal, membuat Sari merasa sedih. Apalagi Sari memang sudah lama menjadi yatim piatu. Tapi melihat sang mertua dengan wajah penuh harap, akhirnya dengan sedikit ragu Sari pun mengangguk. Baiklah Bu, saya bersedia. Bu Katmini tersenyum senang. Wanita tua itu juga mengatakan tak perlu memikirkan biaya, sebab tidak semahal pergi ke dokter. Mulai dari bapak dulu saya periksa. Dan kamu bisa beristirahat di kamar tamu. Ujar ibu itu, lalu memanggil seorang karyawannya untuk mengantar Sari ke kamar tamu. Selama menunggu mertuanya, Sari diliputi rasa bimbang. Bahkan sesekali, ia bisa mendengar rintuihan dari sebelah kamar. Di tengah kebimbangan tersebut, tiba-tiba seorang karyawan mengantarkan minuman untuknya. Silahkan, Bu. Sari mengangguk. Memikirkan mertuanya membuat Sari lupa kalau sedari pagi ia belum makan.
Sari lantas meneguk minuman itu hingga tandas. Rasa jahe minuman itu membuat dirinya menjadi lebih baik dan nyaman. Tapi kenyamanan itu hanya sesaat saja. Karena setelahnya, suara rintui Huan mertuanya seolah berpindah padanya. Ia mulai merasa tak tenang dan kepanasan. Dan semakin lama, rasa panas itu semakin menjadi, bahkan tanpa sadar, ia meletakkan segala kabinet termasuk segitiga bermudanya ke sembarang tempat. Pikirannya semakin kalut, seperti orang kerasukan. Sampai beberapa menit kemudian, Sari justru dikejutkan oleh pintu yang tiba-tiba terbuka. Tampak Bu Katmini dan mertuanya datang menemuinya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, kondisi mertuanya sama persis, seperti apa yang dialaminya itu. "Nah, itu menantunya, Pak. Silahkan," ujar Bu Katmini, lalu pergi meninggalkan mereka. Sari tertegun sesaat, ia benar-benar tak mengerti maksud tujuan Bu Katmini mengantar Herman menemuinya. Tapi anehnya, melihat sang mertua sedemikian rupa, apalagi dengan hikmahnya yang telah hormat, justru membuat keinginannya timbul saat itu juga. Sari yang semula tak ada pikiran apa-apa justru diam ketika sebuah sambutan dihaturkan mertuanya. Hingga sepersekian detik, haluan mereka berubah menjadi memberi dan menerima. Sari yang dilanda angin mulia dengan segera menyiapkan sajian-sajian istimewanya. Sementara Herman yang sudah lama tak mendapat siraman rohani, senantiasa memberi perhatian pada sajian tersebut. Saat itu, hal yang selama ini Sari khawatirkan akhirnya menjadi kenyataan juga. Dalam keadaan semrawut, Sari tak bisa berkonsentrasi dengan baik. Bahkan ketika Herman mulai melajukan perahu pada pelabuhan, Sari justru mengalami banjir bandangnya tiba-tiba. Sari seolah lupa pada suaminya, karena yang ada dalam pikirannya hanyalah saran dan solusi dari mertuanya. Tak ada sedikit pun penyesuaian di benaknya, karena terbukti suara ceramah Sari begitu membahana. Herman berusaha membawa Sari hanyut akan aliran nirwana. Dan ternyata usaha tersebut tak sia-sia, karena setelahnya, baik Sari maupun Herman akhirnya tiba di pangkalan militer udara bersama-sama. Paginya, mentari bersinar melalui celah jendela di sana. Sari terjaga ketika waktu menunjukkan jam 8 pagi. Wanita itu menoleh ke arah samping, mendapati mertuanya tengah tersenyum manis padanya. "Bapak sudah mendingan?" Sari bertanya, karena jika memang usaha semalam berhasil, artinya Herman sudah pulih dari masalah kesehatannya. Dan rupanya benar saja, Herman pun mengangguk. "Sudah lebih baik dari sebelumnya, Dok. Terima kasih ya, Bapak banyak berhutang budi sama kamu," ujarnya sambil tersenyum. "Ah, sudahlah Pak. Yang terpenting sekarang adalah kesehatan Bapak," sahut Sari kemudian. Selanjutnya, keduanya pun berbincang-bincang seperti biasa. Seolah keduanya telah melupakan apa yang dilalui semalam. Sampai tak lama kemudian, keduanya menoleh tatkala mendadak pintu kamar terbuka. Tampak Bu Katmini tersenyum, melihat interaksi menantu dan mertua itu. "Ada hal yang ingin saya sampaikan pada kalian. Saya tunggu di ruangan saya sekarang," ujar wanita itu, sambil berlalu meninggalkan mereka. Singkat kata, setelah membereskan diri, Sari dan mertuanya itu menemui Bu Katmini di ruangannya. Herman pun sudah bisa berjalan seperti semula, meski sedikit pelan, dan membutuhkan bantuan. "Jadi gimana?" Bu Katmini memulai percakapan ketika keduanya duduk berhadapan dengannya. "Sebenarnya Bapak kenapa, Bu? Kenapa solusinya harus seperti itu?" tanya Sari. "Sudah lama Bapakmu menduda dan membutuhkan siraman juga. Buktinya, selesai taram tam-tam kemarin, langsung ada perubahan toh." Ibu itu terkekeh sambil tersenyum pada Sari. "Tapi bagaimana dengan suami saya, Bu? Bukankah itu artinya kami berkhianat?" "Siapa yang mengkhianati siapa? Tidak ada yang berkhianat di sini." Bu Katmini lantas beranjak, lalu berbisik pada Sari. "Kecuali suami dan sahabatmu." Sari terheran, tak paham dengan maksud ucapan wanita itu.
Bukatmini kemudian mengambil ponselnya, lalu memberitahu beberapa foto dan video yang membuat Sari tersentak, terkejut, dan tersulut emosinya. Sari segera meraih ponsel tersebut dan memperhatikan dengan seksama. Di sana tampak jelas jika sang suami, skibidi papap dengan Siska, sahabatnya. Sari tak bisa berkata-kata, begitu mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Belum selesai ia memperhatikannya, tiba-tiba Herman merebut ponselnya. Bagaimana ibu bisa mendapatkan semua ini? Saya tidak sembarangan menerima pasien, Pak. Menolong orang yang dikhianati adalah salah satu keahlian saya. Tapi, wanita itu menjeda penjelasannya. Tapi kenapa, Bu? Tanya Herman. Tapi nampaknya, kemampuan saya mengenali seseorang sedikit menurun belakangan ini. Saya terkecoh oleh ucapan manis seseorang. Maksud ibu? Tanya Sari penasaran. Iya, mereka kesini beberapa waktu lalu. Mengaku sudah lama menikah dan belum juga memiliki momongan. Seperti disambar petir saat Sari mendengar penjelasan tersebut. Ia tak mengira jika suami dan sahabatnya diam-diam menjalin kisah di belakangnya. Sebenarnya pantang untuk saya menceritakan rahasia-rahasia. Tapi kalau saya diam, pasti akan ada banyak orang yang akan dirugikan, termasuk kalian. Mereka pikir mereka bisa mengelabui saya. Tapi nampaknya mereka tak tahu kemampuan saya yang bisa mengetahui hanya dengan melihat raut wajah saja. Aura orang baik dan pengkhianat itu berbeda. Bukatmini kemudian mengambil amplop dari lemari. Kalau saya sudah dibohongi dari awal, apapun tentangnya, pasti akan saya cari, termasuk ini. Ibu itu memberikan amplop tersebut pada keduanya. Dengan ragu Herman membukanya. Tampak bukti-bukti Ronald dan Siska tertera di sana. Tidak perlu bertanya dari mana saya mendapatkannya. Yang pasti saya juga dirugikan. Jadi tidak ada salahnya saya membantu kalian. Tanpa sadar Sari terisak setelah tahu alasannya, mengapa suaminya tak ingin memiliki momongan darinya. Sari menjadi sadar jika bukanlah dia yang diharapkan oleh suaminya. Bahkan dari sana, ia juga mengetahui jika penyebab Herman lumpuh adalah ulah suaminya sendiri. Tidak perlu bersedih. Sebagai gantinya, bawa mereka ke sini. Singkatnya, setelah mendapat bukti tersebut, keduanya pun pulang. Ibu itu tidak meminta bayaran. Dia hanya ingin bertemu dengan Ronald dan Siska saja. Nah, dan Sari tahu betul jika ibu itu yang akan memberi pelajaran pada mereka nantinya. Tak sulit bagi Sari untuk membuat Ronald dan Siska sahabatnya berada di kediaman Bukatmini itu. Mulanya Sari mengatakan pada mereka untuk mengajak jalan-jalan, lalu meninggalkan keduanya di depan rumah Bukatmini. Beberapa hari setelah Sari membawa suami dan sahabatnya, Sari pun mengajukan surat perpisahan pada Ronald. Dengan segenap bukti yang akan ia perjuangkan di pengadilan, ia berharap semua akan berjalan lancar. Bahkan, ia sudah merubah surat rumah menjadi atas namanya sendiri. Karena setelah itu, ia akan menikah dengan Herman, yang telah memberikannya momongan nanti. Ya, beberapa hari setelah insiden mulia dengan mertuanya, Sari pun halimah, hasil jerih payah mertuanya. Begitulah kisah antara Sari dan mertuanya. Semoga dengan kisah ini kita semua dijauhkan dari sikap tak terpuji. Termasuk lebih selektif lagi dalam memilih teman selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin.